pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Alangkah sukacita ketika kita diperjumpakan kembali lagi melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya edisi 8 September 2020. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami telah ditebus sehingga kami menjadi anak-anakmu yang sungguh berharga di matamu. Kami akan membaca, merenungkan sabda kebenaranmu. Karena itu Tuhan, terangilah kami dengan roh hikmatmu sehingga kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu ini dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 13 ayat 1-2. Bacaan firman Tuhan hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pemerintah sebagai wakil Tuhan, itulah tema kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kebanyakan dari kita memakai helm ketika naik motor dengan alasan karena takut dan bukan karena suara hati kita, atau tergerak dari kesadaran kita sendiri bahwa dengan memakai helm, bukankah itu akan bermanfaat untuk kebaikan kita sendiri? Karena helm akan melindungi kita secara khusus bagian kepala kita saat kecelakaan menimpa kita. Demikian halnya kepatuhan kita kepada pemerintah. Kita takluk pada pemerintah bukan karena kita takut, tetapi karena kita percaya bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Melalui Roma pasal 13 ini, Rasul Paulus hendak menekankan tanggung jawab seorang Kristen dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Mengapa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah di atas muka bumi ini dengan maksud agar manusia hidup secara tertib dan teratur. Dengan kata lain, pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi tujuan utama Tuhan mendirikan pemerintah-pemerintah sesungguhnya adalah demi kepentingan manusia itu sendiri. Maka dari itu, Tuhan tidak menghendaki umatnya menentang, memusuhi, atau melawan pemerintah yang sedang berotoritas. Sebab, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Pemerintah yang dimaksud di sini bukan mengarah kepada satu orang saja atau satu orang oknum, entah itu raja atau presiden, namun lebih luas lagi, yaitu lembaga yang mengatur kehidupan dalam suatu bangsa atau negara. Kita percaya bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah menjadi hambanya untuk kebaikan hidup kita. Takluk kepada pemerintah tidak bisa kita samakan dengan ketaatan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menetapkan dan juga yang berkuasa atas pemerintah-pemerintah yang ada dalam dunia ini. Melalui pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan, kita mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu, taatlah kepada pemerintah. Karena taat kepada pemerintah berarti kita telah menghormati ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menetapkan pemerintah bagi kami yang mengatur kehidupan kami supaya tertib dan teratur. Ajar kami Tuhan untuk menghargai, menghormati dan mendoakan pemerintah kami agar melalui mereka negeri yang kami diami ini akan tetap aman, damai dan sentosa oleh karena pemerintah kami memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menunjang
setiap kebijakan pemerintah dalam kehidupan kami. Termasuk ya Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, ketika ada aturan atau kebijakan dari pemerintah untuk mengajak kami untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak, dan juga tetap melakukan protokol tetap pemerintah. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semuanya itu, agar kami semua selaku warga negara boleh memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan kami berdoa Tuhan, semoga suatu saat virus atau wabah ini boleh berhenti, boleh berlalu dari kehidupan kami, dan nama Tuhan kami tetap puji dan muliakan. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Beri kekuatan kepada kami, beri semangat, berikan kesehatan yang baik. Baik itu kami selaku ayah, ibu, pemuda-pemudi, anak-anak dalam keluarga. Berkati pendidikan kami, pekerjaan, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya menolong kami agar kami tetap bertekun untuk setiap pencapaian cita-cita dan harapan kami, sehingga suatu saat kami boleh menikmati hasil yang baik dan kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, menguatkan mereka, apapun pergumulan mereka. Kami percaya Engkau adalah Allah yang bertindak, Allah yang berkuasa, yang terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami. Tolonglah ya Tuhan, setiap orang yang Engkau pakai di dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dokter, para medis, Satgas COVID, dan semua aparat pemerintah, beri kekuatan, beri kesehatan yang baik, sehingga bersama dengan keluarga mereka masing-masing, mereka akan terus melakukan pelayanan misi kemanusiaan. Dan dengan demikian ya Tuhan, harapan kami, virus corona ini segera berlalu dalam kehidupan kami, akan menjadi kenyataan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Semuanya ini kami pertaruhkan hanya melalui nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama-sama kita melakukan Tinggallah dalam Yesus, Kidung Jemaat 356. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita.